Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Bang Demon, yang selalu membahas kisah-kisah menarik, menyeramkan, menakutkan, dan juga sadis, cuy. Kali ini nih, kisah datang dari wilayah Yugoslavia atau yang saat ini dikenal dengan nama Serbia, cuy, di mana ada seorang nenek-nenek pembuat racun, dan dari racun tersebut sebanyak 50 hingga 150 orang tewas akibat racun yang dibuat oleh nenek ini. Adapun nama dari nenek ini adalah Ana Dipistonja, atau ia juga dikenal dengan nama Ana Pistova, dan ia memiliki nama gadis yakni Draksin, dan kemudian ia dikenal juga dengan nama Baba Anujka, dan dirinya merupakan seorang pembunuh berantai dari desa Vladimirovac di Podina, Yugoslavia, atau sekarang yang bernama Serbia nih, cuy. Diketahui ia meracuni setidaknya 50 orang dan mungkin bisa mencapai 150 orang di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 nih, cuy. Dan akhirnya ia pun ditangkap pada tahun 1928 saat ia berusia 90 tahun, dan dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara pada tahun 1929 sebagai tersangka utama dalam 2 pembunuhan, cuy. Dan ia kemudian dibebaskan karena usianya sudah tua setelah ia menghabiskan 8 tahun hidupnya di penjara, cuy. Nah, bagaimana sebenarnya kisah dari Baba Anujka ini nih, cuy, yang memiliki kemampuan atau keahlian untuk membuat racun, dan kemudian racun tersebut diperjualbelikan hingga menewaskan 50 orang lebih atau bahkan bisa mencapai 150 orang, cuy. Mari kita saksikan kisah selengkapnya. Tak banyak hal yang bisa dikulik dari kehidupan pribadi dari Baba Anujka ini, namun diketahui bahwa ia lahir pada tahun 1838 di Rumania dari keluarga peternak kaya raya yang pindah ke desa Vladimirovac di provinsi perbatasan militer Banat di Kekaisaran Austria-Hongaria sekitar tahun 1849 nih, cuy. Namun ia mengklaim bahwa dirinya dilahirkan pada tahun 1836, jadi lebih tua 2 tahun daripada yang disebutkan di awal, yakni tahun 1838, cuy. Kemudian, cuy, ia menempuh pendidikannya di sebuah sekolah swasta di kawasan Pančevo bersama anak-anak dari keluarga kaya, cuy, dan kemudian ia pun tinggal di rumah ayahnya. Pada usia 20 tahun nih, cuy, diketahui ia diduga mengidap misantropia, di mana ia mengidap hal tersebut setelah berhubungan dengan seorang perwira militer muda dari Austria nih, cuy, di mana misantropia adalah sifat benci, curiga, tak suka, dan dengki terhadap manusia, cuy. Selain itu, cuy, disebutkan pula jika ia tertular sifilis dari perwira militer tersebut, dan akhirnya ia pun meninggalkan perwira tersebut karena kekecewaannya, cuy. Dan setelah itu si Baba ini kemudian hidup di pengasingan dan mulai menunjukkan minatnya dalam ilmu pengobatan dan juga kimia. Selain itu diketahui juga jika sosok si Baba ini dapat berbicara dalam 5 bahasa nih, cuy. Dan kemudian setelah ia dewasa ia menikah dengan pemilik tanah bernama Pistov atau Dipistonja, yang dengannya Anujka kemudian memiliki 11 anak, cuy. Akan tetapi dari 11 anaknya tersebut hanya 1 orang saja yang bisa bertahan hidup sampai dewasa, cuy. Dan diketahui juga jika suaminya lebih tua dari dirinya dan dia meninggal setelah 20 tahun mereka menikah.
Dan setelah kepergian suaminya tersebut, si Baba ini kemudian semakin menekuni studi kimia, bahkan ia sampai memiliki laboratorium kecil cuy. Dimana nih si Baba Anushka ini membuat laboratorium di salah satu bagian rumahnya setelah suaminya tersebut meninggal. Dan ia kemudian mendapatkan reputasi nih cuy sebagai tabib dan dukun di akhir abad ke-19, dan namanya juga sangat populer cuy di kalangan istri petani yang mencari bantuan untuk masalah kesehatan, dan ia juga mendapatkan penghasilan yang banyak yang memungkinkannya untuk hidup nyaman dari profesinya tersebut cuy. Si Baba ini kemudian membuat obat-obatan dan juga ramuan cuy, dan dia juga menjual ramuan beracun yang dia namai air ajaib atau ramuan cinta cuy. Kenapa ramuan cinta? Kita ikuti saja kisahnya cuy, dimana ia menjual apa yang disebut air ajaib atau ramuan cinta itu untuk wanita dengan masalah pernikahan cuy, dimana mereka akan memberikan ramuan cinta ini kepada suaminya, dan setelah meminum ramuan tersebut suaminya akan mati 8 hari setelah meminum ramuan cinta ini cuy. Dan untuk diketahui cuy bahwa ramuan cinta atau air ajaib yang dibuat oleh Baba Anushka ini mengandung arsenik dalam jumlah kecil dan racun tanaman tertentu yang memang sulit terdeteksi. Dan ketika diberitahu tentang masalah pernikahannya oleh pasien-pasiennya, si Baba Anushka akan bertanya kepada kliennya, seberapa berat masalah itu? Dan pertanyaan ini berarti berapa berat badan korbannya cuy. Dan setelah mengetahui berapa berat badan korbannya, si Baba Anushka ini kemudian akan meramu dan menghitung dosis yang dibutuhkan untuk membuat korban atau targetnya tersebut mampus cuy. Dan diketahui pula korban Anushka ini biasanya adalah laki-laki muda yang sehat, dan kliennya mengatakan di persidangan bahwa mereka tidak tahu jika air ajaib itu mengandung racun. Akan tetapi pasien-pasiennya percaya bahwa si Baba Anushka ini memiliki semacam kekuatan gaib untuk membunuh orang menggunakan sihir cuy. Jadi nih, orang-orang percaya bahwa apa yang dilakukan Anushka, yakni membunuh para suami-suami yang bermasalah itu dengan sihir cuy, dan bukan dengan racun. Jadi si Baba ini dikenal memiliki kekuatan mistis yang bisa membunuh, padahal ia menggunakan racun yang ia namai sebagai ramuan cinta atau air ajaib cuy. Dan ramuan dari Baba Anushka ini diperkirakan menewaskan antara 50 hingga 150 orang cuy. Dan kebanyakan korbannya seperti dikatakan tadi adalah laki-laki cuy yang memiliki masalah dengan rumah tangganya cuy, dimana para perempuannya datang kepada si Baba ini untuk membeli ramuan yang disebut ramuan cinta itu, dan setelah meminumnya maka suaminya akan tewas beberapa hari kemudian cuy. Bahkan nih cuy, pada tahun 1920-an si Baba Anushka juga sudah memiliki agen penjualan sendiri, di mana agen tersebut bernama Jubina Milankov, di mana ia tugasnya adalah mencari klien potensial dan kemudian membawanya ke rumah Baba Anushka. Dan si Baba ini membandrol harga air ajaib berfluktuasi antara 2.000 hingga 10.000 dinar Yugoslavia cuy. Nah, jadi berapa itu 2.000 Yugoslavia? Silahkan kalian hitung sendiri dan cari berapa kursnya jika dijadikan rupiah nih cuy. Di bulan Januari tahun 1924, si Anushka atau si Baba Anushka ini menjual air ajaibnya tersebut ke Stana Momirov seharga 2.300 dinar Yugoslavia, di mana nih si Stana Momirov sebelumnya merupakan klien dari Anushka yang telah ia berikan obat-obatan herbal pada kesempatan lainnya cuy. Dan Stana memberikan ramuan yang dibelinya dari si Baba ini
kepada suaminya yang bernama Lazar Ludowski, dan dia kemudian jatuh sakit dan meninggal setelah beberapa hari setelah ia meminum ramuan cinta tersebut. Dan setelah kematian suaminya itu, si Stana ini kemudian menikah dengan pria lain dari desa yang sama, dan akhirnya aksi peracunan yang dilakukan oleh Stana Momirov ini tercium oleh polisi, dan kemudian polisi mencecar Stana sehingga Stana pun menyebutkan bahwa Baba Anutska lah yang membunuh suaminya dengan menggunakan racun nih cuy. Meski demikian, saat itu si Baba Anutska masih bisa lolos cuy, dimana pada Desember tahun 1926 si Baba kembali menjual air ajaibnya kepada Sima Momirov dan istrinya Sofija cuy, di mana mereka berniat menghabisi ayah dari Sima yang berusia 70 tahun bernama Nikola Momirov. Dan menurut klaim mereka, Nikola adalah pecandu alkohol dan juga kasar terhadap anak-anak dan cucu-cucunya, sehingga mereka beralasan hal itulah yang membuatnya harus disingkirkan cuy. Dan si Sofija ini kemudian mendengar tentang sosok Baba Anutska dari seorang wanita yang bernama Danica Stojic atau Stajic, dan mereka kemudian mendatangi si Baba Anutska yang menjual air ajaib seharga 5.000 dinar Yugoslavia. Dan kemudian nih si Sofija ini menitipkan racun itu kepada seorang yang berusia 16 tahun bernama Olga Sturza, di mana Olga ini adalah cucu dari Nikola Momirov atau targetnya cuy, untuk memastikan Nikola ini benar-benar meminum air ajaib itu. Dan akhirnya Nikola pun benar-benar meminumnya, dan setelah itu ia jatuh sakit dan kemudian meninggal setelah 15 hari dari ia meminum ramuan cinta tersebut cuy. Dan setelah kematian dari Nikola Momirov inilah, maka kejahatan dari Baba Anutska akhirnya terungkap cuy, dan kemudian si Baba ini pun akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Pengadilan pertama untuk Anutska kemudian dilakukan pada bulan Juni tahun 1914 di Bela Crkva karena menyediakan racun untuk pembunuhan. Akan tetapi saat itu ia kemudian divonis bebas cuy. Tak lama berselang, ia pun kemudian ditangkap kembali tepatnya pada bulan Mei tahun 1928 saat ia berusia 90 tahun, di mana Stana Sofija dan Sima Momirov, juga Jubina Milankov, Danica Stojic, dan Olga Sturza juga ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan terhadap Nikola Momirov dan Lazar Ludowski cuy. Pihak berwenang lalu menggali kembali mayat para korban untuk otopsi yang dilakukan di Universitas Beograd. Persidangan ini cuy kemudian dimulai pada bulan Juni tahun 1929 di pengadilan distrik di Pančevo, dan persidangannya berlangsung pada 18 dan juga 19 Juni cuy. Dan persidangan kemudian dilanjutkan pada 1 Juli ketika hasil penyelidikan dan pengujian sampel ditemukan di rumah Anutska, di mana pada saat itu jaksa dan pengacara memberikan pernyataan penutup. Jaksa menuntut hukuman mati untuk semua terdakwa kecuali Sturza yang masih di bawah umur pada saat pembunuhan, dan menuntut Sturza dengan hukuman penjara cuy. Dan sementara untuk Sofija dan Sima Momirov dalam pembelaannya di persidangan mengklaim bahwa mereka tidak tahu cuy bahwa air ajaib yang diberikan oleh Baba Sturza mengandung racun. Mereka pun percaya jika air tersebut hanyalah air biasa, dan kematian dari Nikola disebabkan oleh kekuatan gaib dari Baba Anutska. Jadi mereka berkilah bahwa tidak tahu itu adalah racun dan tetap mengatakan bahwa Baba Anutska memiliki kekuatan magis cuy. Selain itu, si Stana Momirov juga membela diri dengan mengatakan bahwa
air ajaib itu untuk menyembuhkan suaminya dari alkoholisme, dan dia tidak sadar air itu akan membunuh suaminya. Begitu dalih dari istrinya nih cuy. Dan selama persidangan, Anushka atau Baba Anushka terus-menerus juga membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dan ia pun mengklaim bahwa dia tidak pernah menjual air ajaib dan bahwa seluruh kasus terhadap dirinya dikarang oleh Jubina Milankov yang ingin menyalahkan si Baba Anushka atas kejahatan yang dilakukan oleh Jubina Milankov sendiri cuy. Dan ia juga membela diri cuy, sama seperti terdakwa yang lainnya cuy. Lain lagi dengan Baba Anushka, Sturza juga membela diri dan ia mengklaim bahwa saat itu dirinya masih anak-anak dan ia mengaku tidak sadar jika air itu akan membunuh kakeknya cuy. Akan tetapi Sofija bersaksi bahwa Sturza sangat memahami seluruh skenario yang Sofija dan suaminya buat. Ahli forensik Dr. Branko Purdelja bersaksi bahwa jejak arsenik ditemukan di tubuh kedua korbannya tersebut. Dan akhirnya putusan pun disampaikan pada 6 Juli tahun 1929, di mana nih cuy, si Baba Anushka dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena perannya dalam kedua pembunuhan tersebut dengan menyediakan air beracun cuy, atau yang disebut dengan ramuan cinta atau air ajaib itu cuy. Sementara untuk Stana dan Sofija Momirov kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sebagai pelaku utama. Sima Momirov kemudian dijatuhi hukuman 15 tahun dan Jubina Milankov 8 tahun. Sementara untuk Olga Sturza dan Danica Stojic kemudian dibebaskan cuy. Dan setelah putusan pengadilan tersebut, baik jaksa penuntut dan juga terdakwa sama-sama mengajukan banding ke pengadilan banding di Novi Sad, dan persidangan berlangsung pada tanggal 29 dan 30 November tahun 1929 cuy. Dan jaksa kemudian menuntut hukuman mati bagi semua terdakwa cuy. Dan setelah beberapa pemeriksaan, Sima dan Sofija Momirov mengakui, akhirnya mereka mengaku cuy, bahwa mereka mengetahui tentang racun itu sejak awal cuy, meski semua terdakwa mendukung pernyataan mereka sebelumnya. Dan kemudian vonis untuk banding pun dibacakan pada 30 November tahun 1929, di mana Baba Anushka masih tetap dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan kerja paksa cuy. Kemudian Stana dan Sofija Momirov dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman untuk Sima Momirov meningkat dari 15 tahun menjadi seumur hidup, dan hukuman untuk Jubina Milankov ditambah dari 8 tahun menjadi 10 tahun. Dan sementara untuk Sturza dan Stojic kembali dibebaskan cuy. Dan setelah 8 tahun menjalani masa tahanannya, si Baba Anushka akhirnya dibebaskan saat ia berusia 98 tahun. Dan 2 tahun setelah ia bebas, ia pun meninggal di kediamannya di desa Vladimirovac pada usia 100 tahun cuy. Demikianlah kisah tentang sosok dari Baba Anushka, seorang nenek yang giat belajar kimia cuy. Dan ternyata apa yang dipelajarinya tersebut digunakan untuk meracik racun yang ia sebut dengan air ajaib atau ramuan cinta cuy, sehingga orang-orang akan tertarik karena menyebut bahwa itu memang benar-benar ajaib dan bukan racun, tapi nyatanya itu adalah racun cuy. Dan disebutkan jika si Baba ini menghabisi 50 hingga 150 orang cuy dengan racun yang dibuatnya, dimana racun itu diperjualbelikan cuy. Demikianlah pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video terbaru dari Bang Demon cuy. Jangan lupa berkomentar, like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa.